Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Rohma bersama rekan saya. Nama saya Clara Sinta Yuni Purnomo. Kali ini kami akan membahas tentang kasus kegagalan kredit PT Krakatau Steel Persero Tbk. PT Krakatau Steel merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri dasar kimia yang memiliki fokus operasional perusahaan pada kegiatan pembuatan logam besi dan sejenisnya. PT Krakatau Steel merupakan perusahaan sektor industri dasar kimia yang memiliki fokus memproduksi logam baja dan sejenisnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1956 dengan nama awal Besi Baja Trikora oleh Menteri Perindustrian dan Pertambangan Chairul Saleh bersama Biro Perencanaan Negara. Kemudian, pada tanggal 31 Agustus tahun 1970, perusahaan ini sah menjadi badan usaha milik negara dengan nama PT Krakatau Steel Persero Tbk. Perusahaan dengan visi menjadi korporasi yang kompetitif, untung, dan terpercaya ini memiliki beberapa produk, di antaranya yaitu baja lembaran panas, baja lembaran dingin, dan kawat batang. Selain itu, PT Krakatau Steel juga mempunyai produk bisnis lain, yaitu konstruksi bangunan. Pada tahun 2010, PT Krakatau Steel tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham KRAS. Selama menjalankan bisnisnya, PT Krakatau Steel terlihat baik-baik saja tanpa masalah. Ternyata, PT Krakatau Steel memiliki masalah yang besar, yaitu terlilit hutang bank. Pada tahun 2019, PT Krakatau Steel mengajukan restrukturisasi kredit pinjaman kepada sebagian besar kreditur pemberi pinjaman, yaitu para bank. Hutang yang direstrukturisasi kredit sebesar 31 triliun dengan waktu diperpanjang selama 9 tahun ke depan, yaitu dari 2019 hingga tahun 2027. Kemudian, beban bunga yang dibebankan kepada PT Krakatau Steel diturunkan dari 847 juta US dollar diturunkan menjadi 466 juta US dollar. Hal tersebut disebabkan karena terdapat dua investasi yang gagal pada PT KRAS. Kegagalan investasi pertama terjadi karena pembangunan proyek Blast Furnace atau BFC yang mangkrak dan gagal. Proyek tersebut menelan dana sebesar 8,5 triliun pada tahun 2009. Hasil audit BPK mengatakan bahwa proyek ini mangkrak dan gagal karena pada awal pembangunan proyek memang nilai NPV dari proyek ini negatif, dan pada saat pengembangan proyek tersebut mengalami keterlambatan sehingga proyek ini dikatakan gagal. Kondisi keuangan perusahaan yang pada saat itu rugi juga mempengaruhi berjalannya proyek ini. Namun pada tahun 2019 proyek ini dikatakan sudah selesai, tetapi proyek ini akhirnya tidak memberikan manfaat kepada perusahaan dan malah meninggalkan hutang yang begitu besar bersama bunganya. Kegagalan investasi yang kedua yaitu berhentinya operasional perusahaan PT Meratus Jaya Iron and Steel atau PT MJIS yang didirikan oleh PT Krakatau Steel bekerja sama bersama PT Antam yang kemudian memproduksi produk spong iron. Namun, PT MJIS ini memiliki masalah ketika operasionalnya berlangsung. Masalah tersebut yaitu tidak terpenuhinya bahan baku kebutuhan perusahaan untuk memproduksi spong iron, yaitu perusahaan kekurangan batu bara di daerah Batu Licin, sehingga produksi spong iron menjadi mangkrak dan mengalami kegagalan produksi. Sehingga perusahaan ini berhenti operasi pada tahun 2015. Dengan adanya kasus kegagalan investasi pada PT Krakatau Steel tersebut mengakibatkan kinerja keuangan PT Krakatau Steel semakin menurun dari tahun ke tahun hingga tahun 2019.
pada akhirnya tahun 2019 PT Krakatau Steel mengajukan restrukturisasi kredit untuk memenuhi kewajibannya pada pemberi kredit tersebut. Namun, restrukturisasi kredit tersebut juga membayarkan untuk kelompok usahanya, yaitu anak-anak perusahaannya. Tidak hanya Krakatau Steel saja, namun terdapat PT MJIS, KHIP, dan anak perusahaan lainnya yang ikut dibayarkan oleh perusahaan, sehingga hutang perusahaan terlihat semakin besar. Rencananya, PT Krakatau Steel akan membayarkan kewajibannya melalui 3 cara, yaitu yang pertama melalui cara tranche A dengan pembayaran menggunakan dana operasional perusahaan, kemudian yang kedua melalui tranche B atau menggunakan dana dari hasil investasi perusahaan, dan yang ketiga adalah menggunakan sarana tranche C atau menggunakan hasil right issue perusahaan sebesar 10% dari modal yang di-store oleh investor. Dengan semua hutang PT Krakatau Steel, Menteri BUMN Erick Thohir memperkirakan bahwa PT Krakatau Steel diramalkan akan mengalami kebangkrutan atau default. Namun, pada tahun 2020, justru PT Krakatau Steel menunjukkan kinerja yang lebih baik, yaitu pada tahun 2020, Krakatau Steel berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 22.000 US dollar. Yang sebelumnya, PT Krakatau Steel mengalami kerugian berturut-turut selama kurun waktu 5 tahun terakhir hingga tahun 2019. Jika dilihat dari pencatatan laba rugi perusahaan, PT Krakatau Steel mencatatkan rugi selama kurun waktu 5 tahun terakhir hingga tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 barulah Krakatau Steel mencatatkan untung sebesar 22.000 US dollar. Pada tahun 2019 dapat dilihat bahwa Krakatau Steel mengalami kerugian yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena selain proyek-proyek tadi yang gagal, juga terdapat pandemi COVID-19 yang menyebabkan PT Krakatau Steel operasinya semakin berkurang dan kinerja keuangannya semakin memburuk. Selain kinerja keuangan yang buruk, PT Krakatau Steel ternyata juga mengalami masalah lain yang semakin memperburuk keadaan, yaitu ternyata pemberian gratifikasi kepada para pejabat Krakatau Steel ini cukup besar. Bisa dilihat di samping ini bahwa dari tahun ke tahun selalu terdapat gratifikasi dalam internal perusahaan tersebut. Dalam kasus kegagalan kredit pada PT Krakatau Steel, terdapat 2 sindikasi bank yang bersangkutan. Sindikasi bank pertama yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank OCBC NISP, ICBC Indonesia, Bank Simniaga, dan Indonesia Exim Bank. Nominal kredit masing-masing pada bank yaitu sebesar 250.000 US dollar dan 220.000 US dollar dengan fasilitas kredit investasi untuk penggunaan pembangunan proyek PFC. Adapun bunga dari kredit tersebut yaitu sebesar 5,75% dengan jaminan tanah hak guna bangunan, mesin dan peralatan, serta rekening cadangan di Bank Mandiri. Adapun syarat dari kredit tersebut yaitu sebagai berikut. Kemudian sindikasi bank yang kedua yaitu diantaranya Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Fasilitas kredit yang diberikan yaitu pinjaman jangka panjang, modal kerja yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan bersama anak perusahaan. Nah, suku bunga yang diterapkan yaitu sebesar 5,75% dengan nominal kredit yang diberikan sebesar 210 US dollar pada Bank Mandiri, kemudian 110.000 dolar pada Bank BRI, dan 75.000 US dollar pada Bank BNI. Adapun jaminan yang diberikan pada fasilitas kredit tersebut adalah jaminan bangunan, peralatan mesin, dan peralatan stockyard pelabuhan.
Semua hutang pada sindikasi 1 maupun sindikasi 2 akan dibayarkan melalui skema restrukturisasi kredit dengan menggunakan pembayaran sistem tranche A, tranche B, dan tranche C dengan ketentuan penurunan bunga menjadi 4% dari 5,75%. Nah, untuk waktu perpanjangan kredit sendiri yaitu untuk fasilitas kredit yang jatuh tempo pada tahun 2020 diperpanjang 1 tahun menjadi September tahun 2021. Sedangkan untuk pinjaman jangka panjang diperpanjang selama 9 tahun ke depan hingga tahun 2027. Adanya restrukturisasi kredit dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur. Selain itu, langkah perusahaan untuk menutup operasionalnya bagi kegiatan yang kurang bermanfaat juga dapat membantu menaikkan kinerja keuangan perusahaan yang semula 5 tahun dalam kondisi tidak wajar, kini menjadi wajar pada tahun 2020 dengan menutup operasional produksi iron dan steel. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kemajuan dan peningkatan pada kinerja perusahaan untuk menangani kasus kegagalan kredit yang menimpanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang salah dengan proses pemberian kredit sehingga menghasilkan kegagalan kredit. Jadi resiko kredit merupakan sebuah kerugian yang kemungkinan akan terjadi pada sebuah pemberi kredit atau kreditur. Di sini adalah bank dan kemungkinan kegagalan bayar oleh debitur. Sebelumnya mendapatkan persetujuan kredit atas sebuah bank, maka perusahaan harus melalui proses pemberian kredit. Terdapat 3 tahapan dalam proses pemberian kredit. Yang pertama, melakukan permohonan kredit. PT Krakatau Steel telah melakukan permohonan kredit secara tertulis kepada para pemberi kredit atau kreditur. Terdapat beberapa pemberi kredit di sini. Yang pertama adalah Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank ICBC Indonesia, Bank BCA, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank OCBC NISP Tbk. Yang kedua, melakukan pengumpulan dokumen dan informasi. Terdapat beberapa dokumen yang harus dikumpulkan. Yang kedua, melakukan pengumpulan dokumen atau informasi. Terdapat beberapa dokumen yang harus dikumpulkan, misalnya permohonan kredit, laporan tahunan, laporan keuangan, dan sebagainya. Yang ketiga, melakukan verifikasi data. Di sini, bank melakukan terjun langsung kepada para perusahaan untuk mengetahui kevalitan dan keakuratan data agar dapat dipercaya kreditur. Terdapat 3 metode yang dilakukan bank. Yang pertama ada bank checking, on the spot atau datang langsung ke perusahaan tersebut, dan trade checking atau personal checking. Selanjutnya kami jelaskan ada pihak-pihak yang berperan dan terdampak dalam proses kegagalan kredit ini. Pada akhir tahun 2019, perusahaan ini melibatkan beberapa anak perusahaan, diantaranya adalah PT Krakatau Wajatama, PT Meratus Jaya Iron and Steel, PT KHI People Industry, dan PT Krakatau Engineering. Selain itu, bank sebagai kreditur juga berperan dalam proses kredit macet ini. Kemudian, dampak dari kasus kredit macet ini ada beberapa. Yang pertama, perekonomian Indonesia menurun. Menurunnya kemampuan tersebut jelas berdampak kepada perekonomian dan kondisi di Indonesia, karena pihak negara juga tidak dapat mengharapkan hasil investasi dari portofolio di pasar modal atau investasi asing secara langsung untuk mengembangkan perkembangan ekonomi negara. Sehingga kredit perbankan ini mampu meningkatkan perkembangan ekonomi hingga 20%. Dengan demikian, gagal bayar atau kredit macet sangat berpengaruh pada perekonomian yang ada di Indonesia. Selanjutnya, dampak bank sebagai kreditur. Dalam kondisi kredit macet tidak hanya mempengaruhi pada debitur saja ataupun pada perekonomian Indonesia, tetapi kreditur juga berdampak kepada kegagalan kredit ini. Adanya kondisi kredit macet akan membuat pihak bank yang menjadi kreditur akan kekurangan dana. Hal tersebut akan berdampak buruk atas jalannya kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank tersebut. Selanjutnya adalah dampak bagi perusahaan. Dalam kondisi kredit macet ini, perusahaan akan mengalami dampak yang cukup besar, terutama bagi keuangan dan usaha perusahaan.
PT Krakatau Steel mendapatkan dampak internal perusahaan, yaitu tidak dapat dipercaya lagi oleh calon debitur dalam proses peminjaman. Bunga naik ataupun dana kredit yang dihasilkan esok akan turun. Yang selanjutnya adalah bagi regulasi. Regulasi yang tepat dibutuhkan dalam kepastian hukum dan penanganannya. Untuk itu, regulasi perusahaan akan dipersulit bagi para kreditur agar tidak terjadi kegagalan kredit di masa mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.